Halo Medical Tourism Indonesia. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan salah satu founder Flying Doctor Indonesia dengan Dr. Vika Cokronegoro. Apa kabar, Dok? Kabar baik, alhamdulillah, ya. puji Tuhan. Alhamdulillah, ya, puji gitu. Tuhan. Dari Jakarta nih disempat-sempatkan ke Surabaya, dan thank you juga untuk Pop Hotel Stasiun Kota Surabaya, tempat yang oke banget di Surabaya Pusat, Surabaya Utara. Ya kan? Dan tinggal selangkah aja kalau mau jalan-jalan ke Pasar Atom, mau makan-makan, mau belanja bisa ke Pasar Atom atau ke DTC. Dok, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Apa kabar Pak Nurdin juga? Baik juga, alhamdulillah sehat. Dok, kita mau ngobrolin tentang Flying Doctor Indonesia. Siap. Ya kan? Karena biar rekan-rekan dari Medical Tourism Indonesia juga tahu apa sih Flying Doctor gitu kan. Dan fasilitas-fasilitasnya, layanannya dan sebagainya. Yuk, Dok, apa sih Flying Doctor itu, Dok? Ya, jadi Flying Doctor itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak terutama Ya. di bidang medical evakuasi. I see. Evakuasi medis udara kalau teman-teman pernah dengar, dan juga bergerak di bidang medical assistance. Oke. Jadi apapun yang terkait medis kita bisa bantu, termasuk home care. Oke. Kemudian kemarin waktu COVID kan cukup ramai juga home care untuk PCR. Oke. Kemudian yang untuk membutuhkan suntik vitamin untuk Ya. meningkatkan imunitas seperti itu. Kemudian kita juga bisa melayani mulai dari pendaftaran dan admisi rumah sakit, Pak. Oke. Ya, jadi kayak pasien ini juga kita dibantu dengan teman-teman medical tourism ya. Iya. Jadi kalau memilih untuk dokter dan rumah sakit kita akan biasanya juga berkonsultasi kira-kira dengan satu kondisi pasien kita bisa rujuk kemana kayak Oke. gitu. Berarti ada beberapa fasilitas terkait penerbangan yang deserve oleh Flying Doctor ya, Dok ya? Betul, fasilitas terkait penerbangan terutama dengan untuk pasien-pasien yang tidak bisa terbang sendiri, Pak. Oke. Jadi perlu pendampingan dokter, baik itu dengan pesawat komersial maupun dengan pesawat khusus yang kita sebut dengan air ambulance. Oh, oke. Berarti ada dua ya yang diberikan ya, Dok ya? Iya. Jadi ada komersial juga bisa. Betul. Dengan private Private jet. Private jet. juga bisa atau Iya. atau heli ya? Iya, atau heli juga bisa. Oke. Nah, Dok, terkait dengan private jet atau komersial, nah itu apakah ada kriteria tertentu, Dok, untuk misalnya seseorang tuh misalnya nih, oke, saya dari daerah kawasan tertentu Indonesia nih ya kan, yang mungkin belum ada fasilitas medical atau rumah sakit hospital yang bagus sehingga harus dibutuhkan evakuasi ke Iya. kota besar, let's say katakanlah Surabaya atau Jakarta. Iya. Nah, itu seperti apa? Apakah private jetnya juga melayanin? Apakah juga komersialnya melayanin? Dan itu seperti apa persyaratannya, Dok? Untuk persyaratan dari segi medis dulu ya saya bahas ya. Dari segi medis tentu ada persyaratan tertentu yang harus kita penuhi. Karena penerbangan komersial itu kita harus memikirkan kepentingan penumpang lain. Oke. Nah, dan juga masalah oksigen karena Oke. terkait dengan dangerous good, kalau teman-teman tahu kita tuh tidak boleh membawa oksigen sendiri. Jadi Oh, kita nggak boleh ya? nggak boleh. Jadi kita harus izin Pakai fasilitas yang pakai ada di fasilitas. pesawat tersebut. Betul, kita mesti izin ke airline, nanti mereka akan menyiapkan. Beda kalau dengan private jet, kita tuh bisa membawa peralatan selengkap mungkin, oksigen sebanyak nggak sebanyak mungkin, secukupnya lah Secukupnya. untuk tergantung kondisi pasien. Gitu. Dan kemudian juga untuk kasus-kasus yang cukup berat, terutama untuk case-case ICU ya, yang pasiennya pakai mesinnya udah lumayan banyak, itu juga tidak support dengan commercial flight, maka kita harus menggunakan air ambulance karena terkait Oke. dengan oksigen tadi, karena ventilator kan harus ada input oksigennya Iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Kemudian dari segi penerbangan sendiri, kadang kita juga melihat kota asal pasien dan kota tujuannya. Oke. Terkait panjang runway bandara, apakah Oke. ada penerbangan berjadwal yang sampai ke sana, atau panjang runway-nya apakah cukup untuk penerbangan yang kayak Airbus ataupun Boeing itu pesawat-pesawat besar itu kan Iya, biasanya yang komersial ya gitu ya. komersial biasanya tidak bisa landing ya, kita mau nggak mau kita menggunakan Private private jet. Oke, berarti kan tidak semua daerah bisa dilayani dengan komersial ya. In case pasti harus menggunakan private jet. Iya. Ya, karena kan memang tadi Dr. Vika bilang bahwa runway-nya juga sangat menentukan. Betul. Kemudian jadwal penerbangan ya, Dok ya. Iya. Ya kan tidak semua jadwal penerbangan ada kan Iya. gitu kan. Apalagi ketika pandemi kemarin kan tidak semua bandara itu bisa buka panjang. Betul. Punya pengalaman yang seru nggak, Dok? Ketika terkait dengan komersial yang misalnya bandaranya itu kan juga tidak bisa sampai malam lagi kan? Iya. Ada nggak, Dok? Kalau untuk komersial, untuk hal seperti itu tidak terlalu menjadi pertimbangan. Kenapa? Oke. Mereka sudah berjadwal. I see. Jadi kita sudah jelas kapan kita akan berangkat dan kapan kita akan pulang. Tapi kalau terkait dengan pasien yang menggunakan air ambulance, terutama yang ICU, itu kita susah. Kadang-kadang ada sedikit waktunya agak sedikit mundur. Kenapa?
Karena tergantung juga kondisi pasien, Pak. Jadi saat tim medis kita tiba untuk mengambil pasien, kadang kondisi pasien itu ada perburukan. Nah, biasanya kita akan memerlukan sedikit waktu untuk stabilisasi pasien dulu sebelum kita bawa ke airport. Oke, berarti ketika mau dibawa ke airport ada observasi dulu ya ke pasien ya? Betul, karena pasien kan kadang-kadang pindah mesin aja dia ada penurunan kan. Kita tunggu dulu sampai saturasi bagus, tensi bagus, nadi bagus. Nah, setelah kita rasa itu cukup stabil, baru kita berani angkut ke airport, lalu kita melakukan penerbangan. Berarti dari rumah sakit rujukan di tempat lokasi pasien tersebut ya? Iya, rumah sakit asal. Oke. Dari rumah sakit asal pasien biasanya tim kita akan datang, kita assess lagi, reassess lah, karena biasanya sebelum kita terbang dari base kita di Jakarta, biasanya kita kan udah terima medical resume. Oke, base-nya di Jakarta ya? Iya. Oke. Karena pesawat rata-rata air ambulance memang di Jakarta. Di Jakarta ya. Jadi biasanya kita akan ada medical resume yang dikirimkan rumah sakit asal ke kita akan assess segala macam. Biasanya saya juga akan telepon kembali ke dokter untuk memastikan informasi medis yang kita terima. Nah, setelah itu baru kita akan menentukan, oke, pasien ini boleh pakai komersial atau pasien ini harus pakai air ambulance. Nah, kalau pakai air ambulance apa saja yang harus kita bawa? Ini terutama terkait mesin. Ventilator kita harus bawa ventilator. Syringe pump berapa banyak syringe pump yang dibutuhkan? Kadang-kadang ada pasien udah pakai inotropik udah 2, kemudian ada obat-obatan lain lagi yang memerlukan tambahan sampai 4, 5 kita juga harus siapkan. Tapi itu situasional ya, tergantung kondisi pasien ya? Betul. Jadi kita memang tidak bisa setiap evak itu case-nya unik pasti, Pak. Beda bandara kadang ada beda regulasi. Ya, kemudian dari beda kota juga kadang ada beda kondisi lapangan, itu memang kita harus siap seperti itu. Oke, berarti yang mendampingin ketika di air ambulans atau di pesawat komersial itu dokter dari flying doctor atau dokter yang dari rumah sakit yang merujuk itu ikut juga atau gimana? Dokter kita dari flying doctor. Jadi ada serah terima. Ada handover. Ada handover ya, iya, gitu. Oke, sesuai dengan kondisi masing-masing. Betul. Nah, dokter yang ada di flying doctor itu apakah dokter khusus atau seperti apa, Dok? Kalau dokter yang di company kita itu semua dokternya dokter spesialis, Pak. Jadi yang biasanya tuh assessment semuanya akan dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran penerbangan. Oh, kedokteran penerbangan ya? Ya, karena kebetulan basic saya juga sebagai dokter spesialis kedokteran penerbangan, jadi ada beberapa sahabat dan teman juga yang akan membantu untuk assessment. Dan kemudian jika ternyata pasiennya membutuhkan pelayanan khusus, maka biasanya yang akan berangkat juga adalah dokter anestesi dan kedokteran penerbangan. Jadi kita ya ada satu teamwork lah di sana untuk memastikan pasien ini kondisinya secara penerbangan layak dan secara critical care-nya juga pelayanannya penanganannya juga sudah tepat seperti itu. Jadi karena kita kan sangat-sangat kritikal ya, Pak. Di antara dari rumah sakit asal sampai pasien sampai ke rumah sakit tujuan itu kan kita nggak ada bantuan dari mana-mana. Hanya ada satu dokter dan satu perawat yang berangkat. Ya, jadi persiapannya yang nampingin satu dokter sama satu perawat iya. Ya. Oke. Jadi pasti harus betul-betul persiapannya matang. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit kan bisa code dulu akan ada bantuan yang datang. Kita nggak ada. Jadi ya semua alat dan persiapan harus betul-betul matang seperti itu. Karena selama penerbangan itu juga harus terhandle dengan baik. Betul. Ya. Karena kondisi penerbangan juga bisa beda-beda tergantung cuaca juga. Kedua jarak dan waktu ya, Dok. Iya. Ya. Kalau misalnya hanya 1 jamannya Surabaya Jakarta sih mungkin 1 jam doang kan. Iya. Nah, kalau dari Indonesia Timur misalnya. Betul. Pertama harus menghitung oksigen. Berapa banyak yang harus kita bawa. Betul. Nah, itu masih dihitung juga. Jadi ya persiapannya memang cukup kompleks ya di segi persiapan ya. Nah, kalau di pesawat komersial nih, Dok, berarti pasien taruh di mana tuh, Dok? Apakah di depan atau di belakang atau di mana? Kalau di Indonesia penerbangan domestik kita kebanyakan memang ditaruhnya di belakang. Jadi kita akan blok 9 seat. Oh, 9 seat. 9 seat, lalu itu akan dilipat seatnya dan di atasnya dipasang stretcher untuk tempat pasien berbaring. Demikian. Tapi untuk airline luar negeri kadang kalau tipe yang besar tuh kan ada yang hanya 2 seat kan, di sebelah kanan kiri biasanya hanya 2 seat kan, kemudian di tengah 4. Nah, biasanya ada juga yang menempatkan stretcher pasien itu di segi yang 2 ini jadi 6 seat aja. Yang penting pasti 3 baris karena itu stretcher panjangnya kan sekitar 3 baris. Kursi. Dok, ketika kita kan bisa naik pesawat nih kan, ketika kondisi take off itu kan naik tuh kan, atau landing kan turun tuh kan. Nah, berarti ada tarikan ketika take off tuh kan. Nah, kondisi pasien seperti apa, Dok? Kalau untuk kondisi pasien tertentu sebenarnya biasanya tidak terlalu banyak pengaruh, kecuali ada pendarahan. Nah, itu yang kita takutkan adalah pooling darahnya pada saat take off dan landing. Nah, itu mesti positioningnya kita harus tahu, entah sedikit ditinggikan kepalanya kayak gitu, atau memang kepalanya harus taruh di bagian di
bagian pilotnya, bagian nose Depan. pesawat ya. Oh, jadi kepalanya di sisi depan ya, bukan sisi belakang ya? Iya. Nah, karena sebenarnya kan kalau kita naik pesawat saya tuh paling sebel kalau dapat posisi paling belakang. Iya, berat ya. Berat. Itu dalam istilah kedokteran penerbangan sendiri kita sebut dengan G-force. Nah, itu dia. Iya. Kanannya kan berat kan gitu Betul. dibanding yang di tengah atau yang di depan Iya, gitu. Jadi iya, saya tuh iya. paling bete misalnya ketika dapat seat yang paling belakang Iya. gitu kan. Iya. Nah, pasti akan. Pasti. Iya kan? Maksudnya bayangin kan. Kali ini kayaknya paling berasa Nah. gitu daripada manuver. Betul, goncangannya paling kerasa kan. Iya, Nah, iya, iya. kalau misalnya pasien taruh belakang, nah itu kan kondisinya kan pasti harus Iya. lebih apa ya, dikondisikan secara well kan gitu. Betul. Nah, berarti selama perjalanan itu si dokter sama pasien yang mendampingi juga harus standby untuk menjaga terus ya. Standby, karena kita kan selalu pasang monitor. Jadi Monitornya monitor ini vital sign. Jadi kita harus selalu bisa memantau tensi, nadi, saturasi itu kita pantau terus sepanjang penerbangan. oh, oke. Jadi biasanya walaupun dokter kelihatannya duduk, tapi matanya pasti dimonitor itu. Karena any second kan kondisi pasien tahu-tahu bisa tahu. Iya, ada iya. perubahan. Dan satu hal yang kita tidak boleh lakukan adalah menganggap pasiennya oke-oke aja kok. Kita nggak boleh. Harus tetap waspada terus ngelihat monitornya, tetap kita lihat lah. Kita juga nggak bisa terlalu banyak memanipulasi pasien karena dia kan perlu istirahat kan, kita terlalu banyak ngecek mas jadi akan terganggu gitu, malah nggak bisa istirahat. Jadi makanya kita biasanya pasang monitor aja biar kita bisa memantau. Jadi tidak langsung ngecek ke pasiennya ya, tapi ke monitor ya. Tanda vital, iya. Karena posisi stretcher itu agak tinggi juga Pak, agak tinggi. Jadi kan ada kursi dulu kan dilipat dulu Iya. di atasnya. Ya kalau kita mau ngecek terlalu gitu kan mesti duduk berdiri, sedangkan dalam pesawat kadang harus pasang seat belt, ada kondisi-kondisi seperti itu. Makanya biasanya kita akan pasang monitor dan kita kondisikan monitornya yang gampang kelihatan sama tim medisnya. Oke, sehingga kontrolnya dari situ Betul, ya, dari monitor itu ya. betul. Kalau Sama kita tetap seberapa. ngelihat, kalau saya sih sambil ngelihat gerakan dada, nafasnya masih oke, biasanya saya anggap saturasi masih baik, tensi masih baik, kemudian nadi masih terkontrol. Biasanya saya tidak akan banyak periksa-periksa ibu apa gitu, periksa nadi apa gitu sih nggak akan. Biar dia beristirahat juga selama penerbangan kan tetap tenang gitu. Oke dok, sudah berapa tahun sih flying doctor Indonesia dok? Kita sih dimulai awalnya sih baru 2 tahunan Pak. Oh baru 2 tahunan, Iya. Oke. Dengan Baru 2 posisi tahunan. di Jakarta ya? Dia dengan posisi di Jakarta. Tapi memang saya karena basicnya memang spesialis kedokteran penerbangan, sejak lulus memang udah bekerja di perusahaan yang lebih besar. Dan memang kerjaannya tuh sebagai dokter evakuasi, baik sebagai koordinatornya, jadi yang ngatur semua proses A sampai Z-nya, ataupun sebagai dokter evakuatornya. Jadi saya yang langsung mendampingi pasien juga. Gitu. Jadi memang dari sejak 2000 berapa ya? Saya lulus spesialisasi 2019. Oh, oke. Dok, ini kan terkait dengan medical tourism di Indonesia nih kan. Ya. Gimana sih peran dokter atau misalnya flying doctor terhadap medical tourism di Indonesia, dok? Potensinya seperti apa sih medical tourism di Indonesia, dok? Potensinya sebenarnya saya lihat besar sekali. Kita punya rumah sakit yang bagus sekali dan Sebenarnya. iya. Dibandingkan rumah sakit luar mungkin bangunan rumah sakit kita tuh nggak kalah gitu. Oke, Keren, secara fisik ya? Secara fisik itu Secara fisik benar-benar ya? bagus gitu. Dokternya pun sebenarnya pintar-pintar dan potensinya sebenarnya besar. Cuma kita perlu banyak support untuk dari banyak pihak, Iya. terutama dari pemerintah. Iya. Kenapa? Karena terutama terkait masalah biaya medis Pak. Di sini kita tuh dibandingkan luar negeri tuh jauh lebih tinggi gitu kan. Jadi pasien kan pikir ya lebih baik saya sekalian berobat ke sana sambil jalan-jalan gitu kan, selisih Iya, biaya iya, yang iya, dia iya. akan habiskan di sini kan bisa dipakai buat hotel mungkin kayak gitu. Dan apa namanya, dan potensi medical tourism kenapa besar? Karena kita negara kepulauan di mana rumah sakit itu belum tersebar merata kan. Iya. Jadi ya dari pasar domestik aja itu udah pasti banyak potensinya gitu. Kita bisa bawa pasien dari Indonesia Timur mungkin yang belum banyak rumah sakit, berobat anggaplah ke Surabaya. Iya. Dan mereka kesini kan juga bisa sambil liburan Iya. ataupun apa, itu pasti masih besar sekali Pak gitu, untuk kedepannya. Makanya saya senang sekali bisa berpartner dengan Medical Tourism Indonesia karena kami Thank memiliki you. satu visi, Satu satu visi nilai, yang sama satu ya. value Iya. ya untuk bersama-sama memajukan dunia kesehatan dan tourism Indonesia. Betul, karena kan sebenarnya kalau kita lihat tadi tuh Dokter Vika bilang banyak rumah sakit kita yang udah bagus. Ya kan? Bagus, Dokter kita bagus. juga yang pintar-pintar sebenarnya kan. Alat juga jauh lebih canggih, juga banyak. Gitu ya? Iya. Dibanding tetangga, Iya, kemarin saya ada salah satu ke negara tetangga lah ya, rumah sakit negara tetangga ya. Iya, kemarin saya ada baru visit dari salah satu rumah sakit di Surabaya, di Jakarta.
Kemudian dia tunjukin kan kita hospital tour. Kemudian dia bilang, ya kemarin juga tim dari negara tetangga ada yang visit, tapi mereka terdiam karena ternyata alat kita lebih canggih gitu. Itu bisa ada. Sebenarnya ada, cuman ya memang masih banyak dari segi private-nya kita udah bergerak, dari segi pemerintah kita perlu dukungan gitu. Oke, berarti sebenarnya potensi untuk berkembang dunia medis di Indonesia dengan pariwisata juga cukup gede ya. Gede, iya. Karena memang sebenarnya kan misalnya negara turisme sih sebenarnya kan gitu. Betul, apalagi kita memang saya lihat Kemenpar juga lagi benar-benar sangat gencar untuk ada daerah-daerah super prioritas. Jadi kan sebenarnya potensi untuk medical tourism itu sangat gede ya. Sangat gede. Sangat gede. Nah, Dok, fasilitas kembali lagi ke Flying Doctor ya. Fasilitas ada berapa armada atau dokter dan paramedis yang dimiliki oleh Flying Doctor sih, Dok? Kita tuh fasilitas armada itu kan kita masih partnership dengan airline yang memang melayani penerbangan medis. Itu di Indonesia itu mungkin hanya sekitar 5 pesawat deh yang bisa. Jadi kita harus lihat availability-nya juga. Jadi kenapa kita harus punya banyak cadangan? Karena kadang-kadang ada pesawat juga dipakai lagi kemana. Jadi harus sangat tergantung availability pesawat itu saat hari kita butuh. Kemudian untuk dokter-dokter kita punya tim SPKP, kedokteran penerbangan dan juga anestesi. Kira-kira jumlahnya 5 dan 5. Kenapa? Karena setiap penerbangan itu kan ada assessment, kemudian ada yang evakuator, kayak gitu. Makanya diperlukan tim yang cukup banyak gitu. Kemudian untuk peralatan medis sendiri, kita sampai level ICU pun kita bisa, Pak. Jadi dia sampai ventilator, ada syringe pump kita punya. Kita di bisa pesawat support. Ya, ada ya itu semua ya? Iya, semuanya portable. Semua portable. Semuanya portable. Jadi biasanya kita tuh pelayanan kita tuh bersifat kan bed to bed transfer. Kita sebut bed to bed karena dari bed rumah sakit awal sampai ke bed rumah sakit tujuan. Entah ke rumah sakit ataupun pulang ke rumah karena ada pasien yang pulang juga. Pokoknya bed ke bed lah. Itu ambulans darat di kota awal dan ambulans darat di kota tujuan itu juga kita bantu koordinasi. Jadi pasien itu nggak perlu pusing. Kita bukan cuma yang penerbangannya tapi ambulansnya masih mesti dipusingin, rumah sakit mesti pusingin. Kita nggak seperti itu, Pak. Jadi memang kita sampai saat itu kita urusin. Bahkan untuk beberapa case pasien yang ada keluarganya ikut 3, ada barangnya banyak. Itu saya akan sediakan mobil untuk ngangkut keluarga dan barang gitu. Yang mengantar ya. Iya, jadi pasien itu nggak ada benar-benar sampai dan tenang untuk berobat gitu, nggak ada yang tiba-tiba kaget, wah ini kok nggak ada mobilnya, saya ke rumah sakit naik apa gitu. Iya. Jadi di bandara sudah ada servis terkait dengan yang menjemput, ya kan? Iya, kita biasanya akan sediakan servis itu. Terutama untuk yang mengantarkan gitu. Betul. Bahkan mulai dari mereka memilih untuk berobat kemana dengan dokter siapa, kalau ada dokumen perjalanan yang diperlukan kita yang bantu urusin, Pak. Iya, kita yang bantu urusin. Dan itu biasanya kita sih tidak mengenakan charge apa-apa sih. Kita tuh biasanya akan meminta charge itu saat kita sudah harus bayar pesawat juga. Dok, untuk prosedurnya ketika ada pasien ya kan ingin menggunakan jasa penerbangan untuk Flying Doctor itu seperti apa sih, Dok? Karena kan kadang kan gini, yang tidak dipahamin oleh seseorang kan ketika medivac dikirakan evakuasi bisa sesaat itu juga kan. Nah, itu seperti apa sih, Dok? Apakah memang bisa dalam hitungan jam atau hitungan menit atau seperti apa? Atau butuh prosedur yang harus dijalanin? Itu tergantung lagi, Pak. Tadi kan jenisnya banyak nih. Kalau yang segi dari komersial, itu tergantung airline-nya. Kalau airline kita rata-rata 3 kali 24 jam sebelum penerbangan. Jadi prosedurnya adalah pasien mengirimkan surat resume medis ke kita, kita assess. Untuk penerbangan komersial ada satu tambahan dokumen yang diperlukan airline yang disebut dengan MEDIF atau Medical Information Form. Nah itu biasanya kita akan mengisi, kita ataupun dokter yang sedang merawat pasien di rumah sakit yang akan mengisi terkait kondisi medis. Kenapa kita perlu mengisi form itu? Karena itu adalah kayak bentuk kita minta izin sama airline kita mau bawa penumpang sakit. Karena mereka kan ada kepentingan harus menjaga kepentingan penumpang lainnya. Itu H-3? Iya, sebelum penerbangan ya. Jadi kayak seumpama kita mengisi hari ini, berarti kita baru bisa terbangnya 3 hari kemudian. Karena mereka akan lihat lagi medif itu, dan terutama masalah stretcher. Ada airline tertentu yang seluruh Indonesia stretcher cuma punya 7. Jadi mereka harus ngecek stretcher terdekat posisinya di mana dan ada penerbangan nggak yang buat membawa stretcher itu ke rute yang kita inginkan. Ada prosedur seperti itu. Tapi rata-rata 3 kali 24 jam sejak kita apply medifnya. Nah, kalau terkait dengan penerbangan air ambulance atau private jet itu lebih
fleksibel sih Pak. Oke. Kalau pesawatnya ready, kondisi pasiennya juga memang satu lagi fit to fly dan transportable, kemudian bandara juga open, dalam hitungan 4 jam kita udah bisa on air. Oh, oke. Kalau private jet lebih 4 jam ya. 4 jam itu bisa on air ya. Jadi kan pesawat kan pasti rata-rata Jadi berangkat dari Jakarta. hari itu juga lah, let's say Iya, ya kan. iya. Oke, oke. Jadi tapi juga tergantung bandara tempat lokasinya ya. Iya, bandara tempat lokasi dan kesediaan pasien juga. Karena kita harus informasikan bahwa akan ada tambahan biaya kalau pesawat terpaksa menginap. Jadi Oke, biasanya biaya pilihan parkir ya. Iya, ada biaya parkir pesawat di bandara. Nah, itu terkait itunya kalau memang pasiennya memang mau sekarang ya kita bisa kerjakan, cuman memang akan ada perbedaan biaya kayak gitu sih, Pak. Oke, average biaya berapa sih dok? Antara berapa sampai berapa sih dok? Kalau misalnya menggunakan jasa air ambulance? Air ambulance itu dia sangat tergantung jumlah jam penerbangannya, Pak. Jadi rata-rata pesawat itu ada yang disebut dengan total operation cost per hour. Jadi biasanya rata-rata tuh sekitar 4,5 sampai 5 ribuan ya. 5.000 USD per hour. Jadi kayak semama di sini Surabaya Singapura 2 jam ya. Berarti dikali 4 kan bolak-balik. 1 jam 45 menit lah. Ya biasanya kayak gitu. Jadi pesawat itu selalu menghitung penerbangan itu dari dia base. Dia anggap dari Singapura mau ke Surabaya. Kalau pesawat dari Jakarta ke Surabaya ke Singapura sampai ke Jakarta tuh dihitung semua Pak. Jadi total jam terbangnya tidak dihitung hanya dari Surabaya ke Singapura. Tapi dari awal base-nya dia sampai dia pulang kembali. Return ya? Ya sampai dia return itu semuanya di ini. Tapi kadang-kadang nih kalau ada pasien seumpama nih dari Surabaya mau ke Singapura, kemudian ada juga yang dari Singapura mau ke Jakarta. Nah itu nanti biasanya itu bisa cost-nya kita bisa bagi gitu. Jadi lebih ringan. Oke, ada sharing cost ya kalau Iya, gitu tapi ya. itu ya kondisi khusus lah karena jarang juga sih. Betul ya, sama kalau kita misalnya mau nyarter mobil atau bis ya kan, kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat pasti akan dihitung return kan gitu loh. Iya, kalau mereka dapat penumpang dari lokasi kota yang dituju untuk balik lagi ya, kalau enggak kan gitu. Iya, betul Oke, kayak gitu, Pak. Jadi istilahnya seperti itu ya dok ya. Oke dok, ada nggak kasus yang apa ya, yang paling unik, paling seru yang pernah dilakukan oleh flying doctor? Yang paling unik mungkin yang paling berkesan juga termasuk waktu itu saya pernah evakuasi pasien dari Biak menuju ke Papua. dari Biak Papua mau ke Jakarta. Kebetulan pasiennya warga negara asing, lagi ada di cruise ya, di kapal pesiar gitu. Kemudian dia terjatuh, leher atlasnya tuh ada patah gitu. Nah, akhirnya kita harus jemput, tapi karena posisi dia di kapal, jadi waktu itu kita datang dengan air ambulance. Sampai di airport, kita naik ambulans darat menuju ke pelabuhan, jemput pasien dari kapal, kemudian bawa ke ke ambulans darat lagi, baru ke airport lagi untuk terbang ke Jakarta. Dan itu dalam sehari itu kayak semua moda transportasi kita pakai gitu, baik air, darat, udara. Jadi ya memang itu cukup berkesan ya, apalagi pasiennya cukup besar dan dari kapal yang itunya kecil. Bahkan kita yang pakai hazmat nih, tim medis untuk mau jemput pasien harus masuk ke kapalnya, kan lewatin kayak dari pelabuhan kan mesti lompat gitu. Itu cukup licin dengan pakai shoe cover. Betul, takut betul. kita slip malah kita yang jatuh, kita jadi pasien. Ada pengalaman kayak gitu Pak. Tapi so far oke ya Dendonya? So far oke. Kemudian kalau pengalaman yang cukup berkesan di hati saya adalah dengan waktu kita pernah mengerjakan satu case bisa dibilang sosial lah ya. Jadi seorang anak Papua yang lagi bersekolah di Jogja waktu itu atas biaya donatur, kemudian dia terkena TB tulang, sehingga akhirnya dia mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Waktu itu gurunya meminta tolong ke saya lewat DM di IG, bisa nggak bantu anak ini pulang ke Jayapura supaya dirawat sama keluarga, melanjutkan terapi juga di Jayapura. Nah, tapi saya bilang akhirnya saya bantu hitung dengan biaya stretcher berapa, ya kita kasih tahu kan biayanya. Karena kebetulan kondisinya masih cukup baik Pak, jadi dengan penerbangan komersial masih bisa kita usahakan. Cuma dari Jogja ke Jayapura nggak ada penerbangan langsung, jadi kita harus ke Makassar nginap semalam, setelah itu baru kita ke Jayapura. Nah itu waktu itu kita karena masalah kendala biaya, dia minta tolong sama saya, dokter ini kita kumpul dana dulu ya. Jadi akhirnya saya bilang oke, saya bantu, saya minta proposal segala macam, kita bantu fundraising Pak sebulan. Nah waktu itu memang karena kita case sosial, kita tidak ngambil margin apa-apa dan bahkan biaya dokter pun saya tidak ngecas karena saya pikir kan masih bisa buat mereka bantu melanjutkan fisioterapi gitu, masih memerlukan. Nah itu kayak hal-hal seperti itu ternyata bisa gitu loh kita kerjakan bersama-sama gitu loh, dengan fundraising, dengan apa. Dan memang kan kita punya mimpi
evakuasi ini tidak hanya untuk kalangan menengah ke atas, Pak, karena masih banyak teman-teman di daerah 3T itu kan masih tidak mendapatkan kesehatan yang baik ya. Sedangkan kita menunggu investasi rumah sakit sana kan mungkin masih lama dan jauh, mahal. Nah, kalau memang suatu saat nanti mimpi saya ada yang dengar nih dari bapak-bapak nih, ya mungkin bisa dipikirkan ada satu program kita menolong teman-teman saudara-saudara kita itu ya mungkin dengan mengirim dokternya ke sana ataupun pasien yang dibawa ke kota kayak gitu. Apalagi dengan ada medical tourism ini kita bisa membantu transportasinya juga gitu loh pasien ke sini dengan lebih baik gitu. Seru ya. Jadi ternyata tidak hanya memikirkan tentang komersial aja, tapi juga ada terkait dengan hal seperti itu ya. Iya. Medical kita kan pasti nggak mungkin 100% komersial, pasti ada sisi sosial dan kemanusiaan. Betul. Jadi sosial juga di situ ada. Jadi apa ya? Kalau misalnya membutuhkan hal seperti itu juga tidak perlu sungkan untuk menghubungin ya. Iya, tapi memang kita tidak bisa cepat ya Pak, karena kita akan bantu semaksimal mungkin, bantu ke teman-teman gitu ya untuk mengumpulkan dana gitu kan, sampai bisa terlaksana gitu. Kalau emergency memang ya keterbatasan kondisi masih susah ya. Iya. Karena kemarin kita memerlukan satu bulan Pak. Sebenarnya cukup lama ya, tapi cukup lama, tapi ya kita udah memulai gitu. Betul. Dan pasien juga bisa terbantu dengan baik. Betul. Oke. Thank you Dr. Vika untuk obrolannya dengan Flying Doctor Indonesia ya. Dan semoga dunia medical dan tourism Indonesia juga semakin berkembang ya kan. Amin. Tidak kalah dengan tetangga-tetangga di sebelah ya kan. Dan jadi kalau Anda misalnya ingin tahu informasi lebih banyak Medical Tourism Indonesia bisa follow IG-nya di medicaltourism.id ya kan, atau misalnya Anda juga bisa sih mendownload aplikasi Medical Tourism Indonesia di medicaltourism.id juga. Saat ini masih ada di Android ya kan. Di situ juga Anda bisa nanti melihat platform dari Flying Doctor Indonesia, membutuhkan bisa di medicaltourism.id itu. Siap. Thank you untuk Pop Hotel Stasiun Kota Surabaya untuk lokasinya yang asik dan berada di Surabaya Utara. Anda kalau mau belanja-belanja di sekitar sini juga akan cuma tinggal satu langkah doang ya. Dan kita mau komunikasi, kita akhiri ya Dok ya. Siap. Dan sehat terus Dok, dan sukses terus ya untuk Siap. Flying Doctor Indonesia juga untuk Medical Tourism Indonesia. Kita mau ngeteh nih ya, ayo.